이 뭡니까? 내가 아는 데인가 싶어서요. 언니, 나 바로 보지 마. 여기 흑염룡 있어. Kali ini Minute akan membahas drama Korea yang berjudul My Dearest Nemesis. Tanpa berlama lagi, episode 4, Markiu, mari kita review. Pintu terbuka, Sujung pun langsung terpana melihat ruangan di hadapannya. Sedangkan Juyeon akhirnya datang. Susah payah Juyeon menutupi sisi lain dari dirinya itu, tapi justru mudah sekali ditemukan oleh Sujong. Masuk ke flashback. Juyeon dan kedua orang tuanya mengalami kecelakaan tragis ketika mereka akan pergi ke pameran anime kesukaan Juyeon kecil. Orang tuanya tidak selamat dan menyisakan Juyeon seorang diri. Setelahnya nenek pun jadi menyalahkan Juyeon atas kecelakaan itu dan ia terpaksa hidup bersama nenek yang menjadikannya tameng kebencian. Di suatu malam, Juyeon diam-diam melihat nenek menangis pilu, merasa rindu pada putra tercintanya. Untuk itu, Juyeon akhirnya bertekad akan menjadi penerus ayah dan agar diakui nenek. Namun semakin Juyeon berusaha, ia semakin kesepian. Dan layaknya naga kesepian, Juyeon akhirnya memutuskan untuk membuat guanya sendiri. Utopia yang tak bisa seorang pun mengusiknya. Dan jadilah gua itu kini yang ada di hadapannya Sujong. Juyeon kehabisan kata-kata. Ia beralasan jika ini adalah ruangan keponakannya. Sujong mah iya-iya aja. Meski disuruh pergi oleh Juyeon tapi ia tak mau. Sujong pun segera mengerjakan tugas yang diberikan si klien Juyeon tadi. Dan ternyata benar alatnya kembali berfungsi dengan baik setelah diperbaiki. Sudah seperti tempat konser, Juyeon melupakan keberadaan Sujong di sana. Ia terus menikmati lantunan musik yang keluar dari alat barunya itu. Sujong jadi melongo. Ia lalu mencoba menggoda Juyeon lagi dengan secara acak menyentuh komik-komik yang ada di sana. Tentulah Juyeon langsung heboh sendiri. Koleksi-koleksi berharganya tak boleh disentuh siapapun. Tapi sesungguhnya Sujong sudah tahu. Keponakan apaan? Kan Juyeon itu anak tunggal. Mendadak Juyeon jadi serius lagi. Memangnya kenapa jika ini semua adalah ruangan miliknya? Jawaban Sujong pun membuat Juyeon melongo. Justru karena tahu ini ruangan Juyeon, ia jadi tahu lebih dalam jika Juyeon menyukai hal-hal seperti ini. Keduanya langsung tatap-tatapan intens karena Sujong hampir saja terjatuh dan Juyeon menangkap tubuhnya. Tak lama Sujong mendapat panggilan telepon jika ayah mengalami kecelakaan kerja. Juyeon yang sudah baik lagi memaksa untuk mengantarkan Sujong ke rumah sakit. Ayah ternyata harus sampai dioperasi segala karena kakinya patah. Yang untungnya operasinya berhasil dan ayah pun segera dipindahkan ke bangsal VIP berkat Juyeon. Bukan VIP ding, tapi VVIP katanya. Setelah Juyeon menjenguk ayah, ia pun berpamitan dan Juyeon menyadari jika Sujong terlalu banyak tersenyum. Dan benar saja, sepulangnya Juyeon, Sujong menangis sendirian. Senyumnya itu untuk menutupi trauma masa lalu ketika ditinggal oleh ibu yang mesti dirawat di rumah sakit juga. Tanpa disadari, ternyata Juyeon melihat Sujong menangis. Lewat telepon, Juyeon lalu memberitahu jika ada hadiah untuk ayah yang sudah ia titipkan di resepsionis. Sujong pun mengambilnya dan tersenyum karena di dalamnya juga terselip boneka bajak laut yang terakhir kali mereka bahas. Baek Subin, adiknya Sujong, kini sudah besar. Ia sedang berjuang belajar menjadi PNS, sedangkan di kantor untuk pertama kalinya hingga membuat tim keheranan karena Sujong menggunakan cuti tahunannya. Subin lalu datang dan meminta kakaknya untuk bergantian. Meski awalnya enggan, tapi Subin meyakinkan jika ia yang akan menjaga ayah karena selama ini toh Sujong sudah menjadi tulang punggung keluarga. Jadi biar dirinya yang lelah fisik saja. Sujong akhirnya memutuskan untuk mengambil tas perkakas yang ketinggalan di rumahnya Juyeon. Tapi setelah berpamitan, mobilnya malah tak mau menyala. Juyeon dengan memaksa akhirnya meminta Sujong untuk memperbaiki mobil itu sekarang juga. Daripada ia nanti kecelakaan. Sementara itu Kim Shin Won mengajak temannya untuk makan di restonya So Hajin. Dan saat jalan pulang, tiba-tiba saja kepikiran Hajin lagi. Jadi Shin Won pun kembali dan melihat Hajin yang sedang menikmati waktunya bebersih sambil menari-nari.
Sinwon hanya bisa tersenyum melihat tingkah wanita di hadapannya itu. Dan setelah menyadari keberadaan Sinwon, Sinwon akhirnya menanyakan nama asli dari sang pemilik resto. Dan tiba-tiba saja Sinwon menyatakan cinta. Perasaan ini real, karena baru pertama kali jatuh cinta pada pandangan pertama. Begitu kata Sinwon. Tapi Sohajin mah satset. Tanpa pikir panjang, dia menolak ajakan kencannya Sinwon, si pria tampan dan baik hati itu. Dan alasannya karena memang sedang malas saja katanya. Dan wow, tiba-tiba Juyeon meminjamkan mobil lain. Sejak sih menolak, tapi Juyeon memaksa dan anggap saja ini sebagai bentuk kebaikan dirinya sebagai atasan. Lalu keesokan harinya di kantor, Juyeon tiba-tiba saja menelpon Sujong. Pokoknya hubungan mereka tak akan bisa kembali seperti dulu lagi. Ternyata Juyeon serius begitu karena ia meminta Sujong untuk mengirimkan dokumen yang ada di komputernya. Jadi dengan malu-malu dan pertaruhan nyawa, Jiyeon memberitahu password komputernya itu yang passwordnya begitu sangat konyol. Ternyata tadi sempat ada insiden di mana tablet kerjanya Juyeon yang akan ia pakai untuk presentasi di hadapan nenek tak sengaja dirusak oleh anak kecil. Sekretaris memberikan ide untuk meminta orang kantor mengirimkan file yang ada di komputernya Juyeon. Sontak Juyeon pun menolak karena katanya ia sudah mencadangkan di ponselnya. Padahal itu semua mah bohong, karena ia hanya tak ingin siapapun tahu tentang password alainya di komputer itu. Sejong pun jadi mentertawakan kelakuan manajernya. Hah, konyol sekali. Jadi begitu esok harinya bertemu, Sujong mengoceh tentang kelakuan konyol manajernya itu. Juyeon mah kesal sekali digoda begitu. Karena satu rahasia lagi telah terkuak oleh Sujong. Tapi meski begitu, sebetulnya tak terlalu buruk rahasia diketahui oleh orang lain. Lalu dengan baik hati Sujong memberi minuman coklat untuk Juyeon. Karena ia menyadari Juyeon jarang terlihat minum di kantor. Meski awalnya ragu, Juyeon tentu langsung menikmati minuman kesukaannya itu. Sulobar hari ini tutup. Sohajin malah tak sengaja ketemu dengan si naga api hitam. Sulit untuk tak menyapa. Padahal dulu naga api hitam sempat menemui Hajin untuk meminta maaf atas kelakuannya di pertemuan pertama klan saat itu. Ia meminta kelak di masa depan mereka tak saling tegur sapa. Tapi sesekali ia pasti akan membantu klan jika terjadi peperangan. Dan kini mau tak mau mereka pun akhirnya berbincang meski harus saling membelakangi satu sama lain. Dan itu sesuai dengan permintaannya si naga. Pokoknya apapun yang terjadi, Hajin tak boleh menyapanya kembali. Si naga baru saja pergi. Hajin pun langsung panik karena Sujong muncul. Untung saja mereka tak papasan. Ada masalah di kantor dengan pemilihan merek yang disetujui oleh Ban Juyeon. Tapi tak ada yang berani protes. Sedangkan Juyeon mah beda. Ia langsung protes pada Juyeon dan ternyata Ban Juyeon memang sedang mengetes para bawahannya itu dengan sengaja memilih merek yang kurang mumpuni. Dan terbukti dari sekian banyak orang, hanya satu orang yang komplain, yaitu Sujong. Masalah departemen mereka berarti ada di dalam internalnya. Jadi Juyeon memutuskan akan mengevaluasi kinerja para karyawannya itu. Sedangkan Sujong menjadi geram. Ia marah karena dites seperti itu oleh Juyeon. Jadi Juyeon mengajak Sujong ke time zone untuk meredakan kekesalannya itu. Keduanya lalu menghabiskan waktu bersama dan semakin dekat saja. Lalu tak lama Hajin menelpon dan mengajak Sujong untuk makan di tempatnya. Jadilah kini Sujong dan Juyeon menuju ke Sulobar. Sedikit momen romantis ketika Juyeon membantu Sujong membetulkan tali sepatunya. Keduanya pun saling bertatapan intens. Tapi sudah dekat dengan Sulobar. Tiba-tiba lagi Hajin menelpon mengatakan pada Sujong untuk tak datang ke Sulo. Karena si naga api hitam ada di sana juga. Wih, episode 4 pun langsung selesai di situ.